Ya, sekolah kreatif itu ya konsepnya adalah bagaimana seorang pimpinan pendidikan ya dalam hal ini itu mampu untuk menggerakkan seluruh warga sekolah ya, baik itu tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan juga siswa-siswanya untuk mau bergerak mengikuti transformasi pendidikan dan mencoba berinovasi, mencoba hal-hal baru yang kuncinya adalah yang menjadi kekuatan dari sekolah itu sendiri. Itu untuk memulai dari diri. Jadi konsep memulai dari diri itu harus guru miliki. Artinya memulai dari diri untuk apa? Untuk disiplin, kemudian untuk berintegritas ya, untuk kreatif. Nah, kemudian untuk bisa mampu menciptakan suasana yang kolaboratif sehingga tercipta chemistry yang baik di dalam lingkungan atau di dalam ruang kelas tadi. Ya, pembelajaran itu tidak selalu di dalam kelas ya. Nah, intinya di dalam kegiatan belajar yang bisa dilaksanakan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Misalnya olahraga, punya bakat olahraga, anak ini ternyata punya bakat bawaan olahraga, katakanlah renang ya, atau misalnya yang simpel mungkin yang tinggal main di lapangan sekolah ya, mungkin sepak bola ataupun voli misalnya. Nah, kalau misalnya tidak dimaksimalkan potensinya, ya sama juga bohong. Nah, jadi kita menekankan di sini, kita melihat potensi anak itu apa, lalu kita berupaya untuk memaksimalkan. Jadi tugas guru itu memaksimalkan potensinya. Dan ya sampai sejauh ini ya tidak bisa dipungkiri ya, artinya tadi tidak ada sesuatu yang perfect. Ya mungkin masih ada yang artinya gurunya sebenarnya bukannya tidak mau bergerak, tetapi mungkin selama ini sudah terbiasa dengan posisi aman, nyaman ya. Nah, kebanyakan guru-guru kita itu tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, kenapa? Kadang-kadang ya konsep lama nih, tapi mudah-mudahan sekarang tidak banyak lagi guru yang seperti itu. Kita mungkin lebih gaptek dibandingkan siswa. Tetapi kita punya cara untuk memaksimalkan potensinya. Dengan cara apa? Ya kan kita tidak mesti, kita sudah tahu, mereka sudah familiar dengan pemanfaatan aplikasi di handphone. Nah, nanti tinggal kita arahkan. Yang penting kita sebagai guru kita harus punya perencanaan yang jelas. Oh oke, ini TikTok sekarang, bagaimana caranya supaya TikTok ini kita nggak bisa, kita jujur ini sulit sekali untuk dilarang siswa untuk main TikTok loh, Mbak Desi. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi TikTok tadi bagi siswa untuk dimanfaatkan kepada kegiatan-kegiatan edukasi. Misalnya ada tugas biologi, mungkin gurunya nggak bisa bikin TikTok, nggak bisa bikin video tentang fotosintesis, tinggal disampaikan ke siswa. Saya yakin itu jadi. Dan ternyata memang sudah dicoba, kita coba, guru-guru kita coba. Bapak Ibu jangan takut ketika Bapak Ibu mungkin pemahaman di aplikasi tidak maksimal. Coba dikasih ke siswa, pasti ada yang bisa. Ternyata itu memang terbukti. Jadi itu salah satunya tadi, kita mengarahkan mereka, memaksimalkan mereka dalam pemanfaatan handphone tadi atau gadget tadi untuk hal-hal yang bersifat edukasi. Tapi ini juga sebenarnya kalau dari edaran pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Pak Gubernur, itu anak-anak dilarang bawa handphone ke sekolah. Hanya saja ya mungkin belum semua sekolah mampu menerapkannya. Nah, kenapa saya sampaikan mampu? Artinya apa? Mungkin kalau di sekolah-sekolah kota besar mereka punya mungkin lemari locker dan segala macam ya. Nah, kalau di khususnya kami nih SMA 4 Kerinci, kami di setiap kelas itu kami belum punya locker, kami belum mampu menyediakan locker. Kemudian juga nanti kalaupun misalnya mereka taruh simpan di joknya, nanti kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Himbauan sudah kita sampaikan, tapi memang kita juga menyelaraskan dengan bagaimana pemanfaatan handphone itu agar bisa ke arah yang positif. Pimpinan di salah satu satuan pendidikan itu adalah bagaimana kita mampu tadi untuk melihat, membaca kekuatan sekolah itu,
untuk kita maksimalkan. Nah, seperti potensi anak tadi juga. Jadi sekolah juga punya potensi. Nah, jadi di kegiatan yang hasil pencapaian tahun 2025 kemarin sebagai Kepala SMA Transformatif Provinsi Jambi yang berkesempatan mengikuti kegiatan di pusat. Nah, di situ sebenarnya yang kami bawa itu adalah praktik baik tadi. Praktik baik memanfaatkan dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah. Dan untuk saya sendiri itu yang kita angkat sebagai praktik baik itu di SMA 4 Kerinci itu berhubungan dengan kearifan lokal. Nah, kenapa? Karena tadi saya melihat ada potensi yang luar biasa di SMA 4 Kerinci terkait dengan kearifan lokal. Ya, pendidikan di Provinsi Jambi ya, di Indonesia juga, tapi khususnya di Kerinci dan Sungai Penuh. Mudah-mudahan kedepannya semakin kuat ya, semakin baik, dan ini semua tidak lepas dari peran dari guru. Nah, jadi di sini juga melalui kesempatan ini saya juga ingin menghimbau kepada semua guru-guru yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Ya, mari kita memulai dari diri, menguatkan potensi diri kita sebelum menguatkan potensi peserta didik kita.